Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi zakat, infak, dan sedekah. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Baik Elmaliana, saya sendiri Bella Rizky Ananda, dan Eli Septiana. Adapun subbab materi kami yaitu pertama pengertian zakat, infak, dan sedekah, macam-macam zakat, musarifus zakat, rukun dan syarat zakat, dasar hukum kewajiban zakat, akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK nomor 109, dan yang terakhir jurnal kasus akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama pengertian zakat. Zakat adalah ibadah wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat. Selanjutnya infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sesuai dengan yang ia kehendaki. Adapun sedekah yang berasal dari kata sedekah berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah makna aslinya adalah tahaqiqu syai'in ba'sai'i, atau menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Adapun macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat ini berhubungan dengan masa pengeluarannya, yaitu waktu berbuka setelah puasa pada bulan Ramadan, dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri seseorang atau al-fitrah, bukan dengan hartanya. Yang kedua ada zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang dibayarkan oleh pemilik harta terhadap barang-barang tertentu yang sampai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, harta atau mal yang wajib dizakati ada 6. Yang pertama binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, madin dan kekayaan laut, dan yang terakhir ada rikan. Selanjutnya ada mazarifus zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, golongan mualaf, dana memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah atau fisabilillah, dan ibnu sabil. Adapun rukun dan syarat zakat. Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, harta yang dizakatkan, dan orang-orang yang menerima zakat. Adapun syarat wajib zakat yaitu Islam. Islam artinya orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat fitrah, dan apabila ia berzakat fitrah maka tidak sah. Orang yang ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak diwajibkan membayar zakat. Selanjutnya, orang yang mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, pada malam hari raya dan siang harinya. Adapun objek harta yang wajib disakatkan, yaitu halal, merupakan kepemilikan penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum kewajiban zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim, di mana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahik.
Dasar hukum diwajibkannya melakukan zakat sebagai berikut. Yang pertama ada surat At-Taubah yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa Allah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang terakhir itu surat An-Nisa ayat 7 yang artinya tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka takut kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kepada kami berapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Next, selanjutnya akuntansi zakat dan infak berdasarkan PSAK nomor 109. Akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan untuk infak serta sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak serta sedekah. Bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK nomor 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama fatwa MUI nomor 8 2011 tentang amil zakat, yang kedua fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atau harta haram, yang ketiga fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, yang keempat fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran PSAK nomor 109. Next. Yang pertama ada akuntansi zakat. Next. Akuntansi zakat yang pertama yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Yang kedua yaitu jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah, maka diakui sebagai penambah dana amil. Selanjutnya penurunan nilai aset zakat diakui sebagai satu pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Next. Keempat
zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar yang pertama jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas jurnal. Yang kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Yang B, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Selanjutnya, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Selanjutnya, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui sebagai pertama penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Yang kedua, penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Selanjutnya, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada satu kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiknya amil. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Terakhir yaitu metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Selanjutnya, akuntansi untuk infak atau sedekah. Yang pertama, dengan cara penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang, misalnya mobil untuk ambulan. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Selanjutnya, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Selanjutnya, penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai yang pertama pengurang dana infak atau sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Selanjutnya, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah. Selanjutnya, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Selanjutnya, penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Selanjutnya, penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Selanjutnya, amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infak atau sedekah. Baik, selanjutnya adalah laporan keuangan amil zakat, infak, dan sedekah.
Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu pada PSAK nomor 109 dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Laporan keuangan amil zakat ada 5. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir CALK atau catatan atas laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan, terdiri dari 3 unsur. Seperti pada tabel di sini yaitu neraca ada aset, kemudian kewajiban. Di dalam aset ada aset lancar, kas dan setara kas, piutang dan efek. Aset tidak lancar ada aset tetap dan akumulasi penyusutan. Di tabel yang samping ada kewajiban jangka pendek yaitu biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, kewajiban imbalan kerja. Selanjutnya adalah laporan perubahan dana. Jadi di laporan perubahan dana ini menggambarkan kinerja dana yang dikelola yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana lainnya seperti dana sosial keagamaan lainnya dan dana APBN atau APBD jika ada. Nah, berikut contoh laporan perubahan dana di mana di sana ada dana zakat yaitu mulai dari penerimaan, kemudian ada penyaluran. Terus selanjutnya ada dana infak dan sedekah, ada juga penerimaannya seperti infak atau sedekah terikat atau muqayyadah. Selanjutnya ada penyalurannya seperti ke amil, ke infak atau sedekah terikat, dan alokasi pemanfaatan aset kelolaan. Yang terakhir ada dana amil, di sana ada penerimaannya. Selanjutnya ada laporan perubahan aset kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan aset zakat dan aset infak atau sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat. Aset kelolaan ada yang bersifat aset lancar, ada juga aset lancar seperti surat berharga dan piutang bergulir. Ada juga yang bersifat aset tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Berikut contoh laporan perubahan aset kelolaan periode 31 Desember. Di sini ada aset lancarnya seperti piutang bergulir, terus ada aset tidak lancarnya seperti rumah sakit dan sekolah. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entistas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK nomor 2 laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Yang kelima adalah CALK. CALK, amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, asas-asas perhitungan zakat. Yang pertama, asas tahunan.
Selanjutnya asas independensi tahun zakat. Jadi setiap tahun zakat independen dari tahun-tahun zakat lainnya. Yang ketiga, asas realisasinya perkembangan dalam harta yang tunduk kepada zakat, baik secara real maupun prediksi dan maknawi. Yang keempat, ada asas perhitungan zakat atas semua harta atau jumlah kotor, atau atas jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat. Yang kelima, ada asas perhitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai atau harga pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat. Yang keenam, ada asas penggabungan harta-harta yang sejenis yang somehow nisab dan harga zakatnya, seperti barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan gaji, dan pemberian. Yang ketujuh, ada asas pengurangan harta yang wajib dizakati oleh tuntutan dan kewajiban jangka pendek kontan, sedang kewajiban jangka panjang yang mengurangi harta zakat. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang jurnal. Di sini ada sebuah kasus yang pertama, yaitu pada laporan keuangan tahun 2000 SA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli atau BSP adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada BSP selama tahun 2000 XB. Tanggal 15 Januari 2000 XB, diterima zakat dari Bu Letj secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Yang selanjutnya tanggal 13 Maret 2000 XB, diterima zakat dari Bu Barbara secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Yang selanjutnya 17 Maret 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. Yang selanjutnya 1 April 2000 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli tahun 2000 XB sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 2 Mei 2000 XB diterima via rekening tabungan zakat dari Bu Erni sebesar 10 juta rupiah. 7 Mei 2000 XB disalurkan dana zakat kepada Ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 rupiah. Tanggal 16 Agustus 2000 XB diterima dana zakat penghasilan dari Ibu Widyas nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. Yang selanjutnya 25 September 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta rupiah. 15 Desember 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir 27 Desember 2000 XB ditransfer honor amil sebesar 500.000 rupiah ke tabungan BPK Misbah petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Nah, dari transaksi tersebut, ini adalah jurnal-jurnal yang dibuat. Jadi yang pertama itu tanggal 15 Januari itu diterima zakat dari Bu Letj sebesar 3 juta. Jadi akunnya itu dana zakat di debit terus kasnya di kredit. Nah, tanggal 13 Maret diterima juga zakat dari Bu Barbara. Akun jurnalnya sama tetapi nilainya 12 juta. Selanjutnya tanggal 17 Maret disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. Jadi jurnalnya itu kasnya di debit, dana zakatnya di kredit. Nah, selanjutnya tanggal 1 April itu diterima zakat perniagaan. Nah, diterima zakat perniagaan ini zakat bank syariah di debit dan dana zakatnya di kredit.
Nah, tanggal 2 Mei di sini diterima via rekening tabungan. Jadi nanti di jurnalnya rekening tabungan nasabahnya di kredit, di rekening tabungan nasabahnya di debit dan dana zakat di kredit. Untuk jurnal selanjutnya disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman. Jadi dana zakatnya berkurang di debit sebesar 10.500.000 dan kas juga berkurang di kredit sebesar 10.500.000. Selanjutnya transaksi tanggal 25 September disalurkan tunai dana zakat. Jadi dana zakat berkurang di debit sebesar 65 juta dan kas juga berkurang sebesar 65 juta. Transaksi tanggal 30 November yaitu disalurkan juga zakat tunai kepada mu'alaf sebesar 2 juta. Jadi 3 transaksi ini memiliki jurnal yang sama, yaitu dana zakatnya berkurang di debit dan kasnya berkurang di kredit. Dan jurnal yang terakhir tanggal 27 Desember ditransfer honor amil sebesar 500.000. Jadi dana zakatnya itu berkurang di debit dan rekening tabungan BPK bertambah di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu membayar zakat, infak dan sedekah adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang beragama Islam karena telah jelas terdapat dalam rukun Islam. Oleh karena itu, dana harus dikelola dengan baik dan benar agar sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud syariat Islam yaitu dana zakat di sini harus diberikan kepada yang berhak menerima dan penerima tersebut telah dijelaskan pada isi dari PPT kami. Mengenai masalah akuntansi zakat, sebenarnya aturan akuntansi untuk lembaga pengelola zakat sampai saat ini belum ada secara khusus membuat aturan akuntansi zakat. Hal inilah yang menjadi penyebab kesulitan dalam melakukan standarisasi pencatatan. Adapun bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metode akuntansi yang secara umum berlaku yang kemudian dimodifikasi dengan ketentuan syariah. Dan ketentuan syariah inilah yang menentukan terhadap perlakuan pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat. Karena hal tersebut, ruang lingkup akuntansi zakat sebenarnya hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk menentukan zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan dapat diajukan melalui room diskusi di daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.